Ini ada penanya Ustadz terkait dengan masalah sholat witir. Jadi seringkali kalau kita melakukan sholat taraweh pada awal malam atau setelah sholat isya itu karena sudah terbiasa dan tidak bisa meninggalkan terkait dengan qiyamul lail berikutnya, itu kemudian kita juga qiyamul lail pada sekitar jam setengah tiga, jam 3. Kemudian apakah itu diperbolehkan atau bagaimana? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan dan pertanyaan yang bagus ya, tapi insya Allah nanti saya akan bahas secara detail tentang sholat lail itu, karena kita nanti akan bahas tentang formasi-formasi sholat lail. Misalnya 11 rakaat itu bagaimana tata cara melaksanakannya, apakah 4-4-3 atau misalnya 2-2-2-2 2 kemudian witirnya 3, ataukah misalnya 2-2-2 sampai 10 witirnya 1, ataukah ada formasi-formasi yang lain. Insya Allah nanti itu menjadi topik secara khusus yang akan kita bahas gitu. Nah, kemudian yang tadi yang ditanyakan, meskipun nanti kita akan coba perdalam di topik atau kajian secara khusus, saya jawab secara singkat dulu. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu yang memiliki kebiasaan atau memiliki tradisi sholat malam atau sholat witir, setiap malam bangun kemudian menjalankan sholat witir, dan kebiasaan ini biasanya sebelum Ramadan. Nah, pada waktu Ramadan ini kan kita setelah Isya itu biasanya tarawih, sholat tarawih di masjid atau di musola, dan kebetulan sholat tarawihnya sudah 11 rakaat. Berarti kalau sudah 11 rakaat ya berarti sudah mencakup di situ witirnya. Dan kemudian pada waktu malam apakah masih boleh menjalankan sholat witir atau sholat lain? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah kalau kita melihat dari pandangan tarjih itu memahami bahwasanya sholatul lail, sholat malam, sholatul lail itu artinya sholat malam, itu mencakup beberapa sholat. Misalnya sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang dilakukan setelah bangun tidur. Kemudian misalnya qiyamul lail. Qiyamul lail itu ya sama dengan sholat lail itu, maksudnya sholat atau berdiri di waktu malam. Kemudian qiyamul Ramadan. Kalau qiyamul Ramadan berarti sholat yang dilakukan di waktu bulan Ramadan. Kemudian Kemudian tarawih. Tarawih itu kan dari kata tarwihah atau rohah. Karena kebiasaan generasi salaf dulu ketika menjalankan sholat tarawih itu setiap dapat 4 rakaat itu berhenti istirahat, karena sholat ini dilakukan dengan nyantai, tidak tergesa-gesa, kan itu dinikmati karena bacaannya itu terlalu panjang. Kalau tidak ada jeda setiap dapat 4 rakaat, ini nanti capek dan nggak bakal kuat, sehingga tradisi yang dilakukan oleh generasi salaf yaitu para sahabat dan tabiin itu setiap 4 rakaat itu berhenti, bersejubahnya ya layah-layah gitu. Kemudian baru itu melanjutkan. Dan sehingga karena sholat ini ada istirahatnya disebut sholat tarawih. Sholat tarawih itu ya sholat dilakukan dengan istirahatnya, ada jedanya. Misalnya sekedar cerita ya, ketika saya di Mesir cukup lama gitu, orang menjalankan sholat tarawih di Mesir itu sangat nyantai, karena di sana nanti 2 rakaat kita istirahat, dikasih minum, dikasih kurma, dikasih snack lah gitu, sehingga dalam menjalankan sholat itu sangat dinikmati. Mungkin ini belum menjadi kebiasaan di masjid-masjid kita. Masjid-masjid kita itu kan belum semuanya menyediakan air saja, mungkin sekarang juga sudah mulai ya masjid-masjid itu ada
menyediakan air dingin, tapi sebelum-sebelumnya kan enggak. Tapi kalau di Timur Tengah sangat umum itu. Di masjid itu ya ada air dingin, ada kurma dan sebagainya, itu bahkan dibagikan, ada yang khusus yang membagikan dengan berjalan gitu. Karena mereka menjalankan sholat tarawih itu dengan nyantai dan tidak terburu-buru kan itu. Nah kemudian juga sholat witir. Sholat witir itu sholat ganjil. Karena sholat malam itu pada intinya kan ditutup dengan ganjil. Rakaat ganjil itulah yang disebut witir. Nah, sehingga dalam pandangan Majelis Tarjih di Monas Tarjih di Wiradesa 1972 menyimpulkan bahwasanya sholat malam itu mencakup sholat-sholat tadi. Berarti sholat tarawih, qiyamul Ramadan, tahajud, apa tadi? Witir. Semuanya ini adalah sholat malam. Dan kalau kita lihat keterangan dari hadis Aisyah. Aisyah itu meriwayatkan beberapa formasi dari sholat malam Rasulullah. Tapi yang paling populer yaitu hadis Aisyah, yang Aisyah itu ketika ditanya kaifa kanat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam filail. Bagaimana Aisyah tentang sholatnya Rasulullah itu malam itu bagaimana fi Ramadan, di bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Kata Aisyah, maka Rasulullah SAW yazid, Rasulullah itu tidak pernah menambah fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan di luar bulan Ramadan. Berarti hadis ini mengindikasikan sholat malam itu sama saja. Maksudnya sama saja apa? Baik tahajud, baik qiyamul Ramadan, baik qiyamul lail, baik witir, itu ya pokoknya ala, yang hadis Aisyah selanjutnya ala ihda asyrata rakaatan, tidak melebihi 11 rakaat. Berarti sholat malamnya Rasulullah baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Meskipun ada riwayat Aisyah yang menjelaskan salata asyrata rakaatan, 13 rakaat. Karena yang dua itu yang dalam HPT disebut sebagai rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan atau yang sering kita kenal dengan sholat al-istiftah atau sholat iftitah, yaitu sholat 2 rakaat yang ringan yang kita lakukan sebagai pemanasan sebelum sholat lail yang 11. Jadi kalau kita melihat dari hadis Aisyah tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan, ini mengindikasikan bahwasanya Rasulullah itu baik di bulan Ramadan atau tidak itu ya tidak lebih dari 11 rakaat. Nah sehingga ketika bulan Ramadan kalau sudah 11 rakaat ya sudah, karena sudah terpenuhi rakaat maksimal dari sholat apa? Sholat lail itu yang dipahami oleh Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, ada hadis yang cukup populer. Rasulullah mengatakan la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. La witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Karena ini berarti menunjukkan bahwasanya sholat malam yang dilakukan oleh Rasulullah itu ya diakhiri oleh witir. Dan hadis yang lain mengatakan ij'alu akhir sholatikum filail witron, jadikanlah akhir sholat kamu di waktu malam itu witron. Berarti menunjukkan kalau sudah sholat witir dan rokaatnya itu sudah 11, ya sudah tidak melakukan sholat yang lain. Dan tidak ada keterangan dari hadis Rasulullah, misalnya Rasulullah itu menjalankan sholat tarawih, karena istilah tarawih itu ya belum muncul di zaman Rasulullah. Maksudnya Rasulullah menjalankan sholat malam di masjid 11 rakaat, kemudian di rumah ditambahi, kemudian ditambahi dan tidak ditutup dengan witir, itu tidak ada keterangan semacam itu. Nah, sehingga di Majelis Tarjih ya dipahami semacam itu. Jadi 11 rakaat itu bilangan maksimal, kalau sudah ditutup witir ya berarti tidak usah. Nah, bagaimana kalau saya bangun malam? Bapak Ibu sekalian cari ibadah yang lain. Ibadah kan tidak hanya sholat malam saja kan itu.
Bisa baca Quran, baca buku agama, bisa zikir, bisa istighfar ataupun ibadah-ibadah yang lain kan, karena ibadah itu tidak harus dengan sholat ya. Kemudian juga yang saya tambahi di sini bahwasanya dalam pandangan Muhammadiyah sholat lail itu bilangan rokaatnya itu muqayyad. Muqayyad itu terbatas, bukan masuk sholat yang mutlak yang dilakukan tanpa batas. Karena kenapa kok muqayyad? Karena banyak hadis yang menjelaskan tentang bilangan rokaatnya. Gitu. Bahwasanya nanti kita kalau sudah masuk di sholat lail, saya akan jelaskan dan sebutkan beberapa keterangan Aisyah yang menjelaskan bagaimana model sholat malamnya Rasulullah, yang mana dalam riwayat Aisyah itu kan, Aisyah satu riwayat mengatakan tadi, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asrota rakaatan, yaitu 11, yang satu dikatakan salah ta asrota rakaatan 13. Maksudnya apa? Seolah-olah kan kontradiktif. Ini sebenarnya tidak kontradiktif, karena maksud Aisyah ketika 13 itu diawali dengan 2 rakaat sholat iftitah itu, atau rakaat ini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Ya kurang lebih demikian jawaban dari penanya tadi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz.